Hari ini kita mau ngobrolin tentang analisa teknikal. Nah, analisa teknikal yang masih dasar ya Mbak Windy ya. Belum untuk yang Benar. expert. Nah, kalau mau expert itu langsung aja klik bio IG IDX Jambi. Nah, di sana ada kelas Oke, investor. iya. Teman-teman bisa pilih jadwal kelas investornya mau tanggal berapa sesuai sekuritas masing-masing ya. Nah, di sana teman-teman nanti bisa sesuaikan mau analisa technical tingkat berapa. Ada di sana ya, ada juga analisa fundamental dan pemahaman aplikasi. Insya Allah kita bisa kasih teman-teman materi ya. Nah, ini udah ada pertanyaan Mhm. aja nih. Nanti ya, kita akan bahas dulu waktu kita kira-kira mungkin sampai jam 11 malam ya, Mbak Windy ya. Oh, kayaknya Instagramnya nggak provide sih, Mbak. Enggak ya? Apanya sebenarnya? HP saya langsung panas dong. Baik, waktu kita mungkin cuma 1 jam malam ini. Mhm. Teman-teman silahkan dimanfaatkan dengan baik karena pemateri kita selain cantik dan juga expert banget mengenai analisa teknikal. Dan dia Luar juga sering biasa ya, Mbak cuan. Rena ya. Lama banget Amin. ya muka dimahnya kalau sama Mbak Windy ya. Iya, Materinya bener. Karena lama. ceritanya banyak ya, Mbak Rena ya. Banyak. Maklum ya kalau ibu-ibu ya teman-teman ya. Baiklah, Mbak Windy, saya mau nanya dulu nih, analisa teknikal itu gunanya untuk apa sih? Apa bedanya dengan analisa fundamental? Dan kapan harusnya kita menggunakan analisa teknikal? Silakan Mbak Windy. Oke, sebetulnya ya Mbak Rena ya, ada banyak sekali yang bilang kalau misalnya kita mau menggunakan analisa harus tahu dulu nih apakah kita investor atau kita trader. Oke. Sebetulnya apapun kita mau jadi siapapun lah gitu ya di dalam pasar modal ini, mau jadi investor, mau jadi trader, mau jadi investor dadakan juga kita butuh dua-duanya. Kita butuh fundamental, butuh juga teknikal. Nah, tapi teknikal ini sebetulnya lebih banyak kita gunakan ketika kita mau coba lihat historikalnya seperti apa sih, kemudian kapan sih sebetulnya waktu yang tepat untuk kita price in di saham-saham tertentu gitu. Jadi kalau kita mau entry buy, itu kayaknya bakal lebih yakin dan akan lebih valid ketika kita melihat dari teknikalnya seperti apa. Oke, Tanpa kuncinya, sorry, kita melupakan kuncinya kapan fundamentalnya ya Mbak seperti Windy itu. ya? Teknikal itu Benar. kapan kita mau Mm-mm. beli. Nah, itu gunanya ya, bukan kalau Mhm. saham apa yang mau dibeli, nah itu lebih ke fundamental ya Mbak ya? Iya, sebetulnya lebih ke fundamental. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita Oke. mau coba secara umumnya, kita Mm-mm. coba dari fundamental, kita Mm-mm. masukin beberapa indikator dulu. Kayaknya udah pernah kita bahas tahun lalu ya Mbak Rena ya, waktu COVID-nya Oh ya udah lagi lama parah-parah banget ya. banget. Sekarang juga ternyata Oke parah oke. juga ya hari ini ya. Jadi kalau kita Ya mau ya. coba kerucutkan, kita coba pakai fundamental masukin indikatornya dari mulai Oke. PER segala macam PBV bla 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 termasuk kayak market cap juga dimasukin ke sana. Hmm. Setelah itu baru kita kerucutkan lagi dengan teknikalnya seperti apa gitu. Kalau kita mau menjawab pertanyaan kapan tadi gitu. Siap siap. Baik, berarti perbedaannya itu ya teman-teman kalau mau oh saya mau milih saham apa ya untuk jangka Mhm. pendek. Misalnya saya udah punya nih 3 pilihan saham. Nah, kapan saya harus masuk gitu ya? Apakah Mhm. di harga A atau di harga B atau di harga C. Nah, teman-teman harus Benar. belajar teknikal. Nah, apa saja sih teknikal dasar, metode-metode teknikal dasar untuk para pemula nih Mbak Windy? Apa aja yang harus diperhatikan? Dan secara bahasa gampangnya aja gimana sih belajar teknikal? Sebetulnya teknikal ini ada banyak sekali Mbak Rena. Banyak Oke. sekali kalau kita mau ulik tuh nggak akan ada habisnya gitu kan. Tapi yang Hmm. mungkin malam ini bisa saya coba sharing sama teman-teman itu lebih kepada hal yang paling dasarnya dulu. Teman-teman kalau misalnya ada yang sudah mulai menjadi seorang investor atau trader, itu Oke. kira-kira ngeliat chart dan ngeliat candle itu yang dilihat bentuknya atau letaknya atau polanya gitu. Bentuknya, Jadi ini letaknya, mungkin polanya. Oke. iya, jadi yang dilihat tuh kira-kira apa? Karena tiga-tiganya sebetulnya mampu menjadi indikator untuk menggambarkan kondisi dari si emiten tersebut gitu. Oke, oke. Malam, Kak. Malam juga, Kak. Ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung ya di question box. Kalau di komentar biasanya kan ini ya, dia akan scrolling ke atas agak susah nih tangan saya jauh ya kan. Jadi kalau bisa di question box, kalau nggak bisa di komentar ya nggak apa-apa deh kita scrolling scrolling ya. Oke,
Tadi kita sudah tahu nih apa aja sih yang harus diperhatikan dalam hal teknikal. Nah, sebenarnya kalau untuk pemula nih Mbak Windy, mau belajar teknikal, aplikasi apa yang harus di-download? Atau misalnya dari aplikasinya RHB sendiri tuh udah ada? Atau gimana? Oke, sebetulnya kalau misalnya yang nonton di sini kebanyakan adalah investor, baik dia mau RHB ataupun Investor enggak, jangka pastinya panjang ya, platformnya, iya, pastinya platform yang digunakan trader Mbak itu Windy. sudah menyediakan, sudah menggunakan TradingView, sudah menggunakan chart teknikal, pasti sudah Oke. disediakan di setiap platform, apapun platformnya gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin belum memulai, ada banyak juga sih sebetulnya, salah satunya mungkin yang bisa kita gunakan seperti investing.com gitu kan. Jadi itu juga menyediakan chart yang bisa kita pakai untuk belajar menganalisa. Cuman yang akan berbeda adalah mungkin data yang tampil itu adalah data yang mungkin informasinya sifatnya delay gitu. Kalau Oh, kita gitu. nggak premium, ya kan? Tapi kalau Iya, seandainya iya, kita iya. berbayar, angkanya baru niat berubah juga chartnya udah mulai berubah gitu ya Mbak Rena Oh, ya, saking ih, kalau kenceng berbayar ya. gitu kan. Iya, iya, iya. Baiklah. Benar. Jadi harus ada modalnya kalau mau aplikasi yang kenceng ya Mbak Windy ya. Tapi kalau di RHB Mhm. sendiri itu delay nggak sih Mbak Windy? Enggak. Jadi kalau di RHB sendiri, maksudnya kita pun nggak ada berbayar market info dan lain sebagainya gitu kan. Semua informasi dan data yang ditampilkan di platform kita itu adalah live trade semua gitu, dan datanya juga real di waktu ketika jam bursa itu buka gitu, berlangsung Real maksudnya. time ya. Baik, udah Mhm. gratis, dapat data real time. Nah, mengenai data, data apa aja sih Mbak Windy yang kita butuhkan kalau kita mau menganalisa saham secara teknikal? Oke, yang pasti kalau misalnya kita mau coba menganalisa secara teknikal, itu sebetulnya kalau dari chartnya aja cuma ada dua sih Mbak Rena. Satu harga, satu lagi waktu Oke. atau periodenya. Nah, jadi dari dua data ini sebetulnya kita udah bisa mengolah dan menentukan. Tetapi yang akan membantu mengolahnya adalah indikator. Jadi Nah, indikator apa nih yang akan kita gunakan gitu. oke, ini udah masuk ke indikator. Nih kayak tadi udah ada pertanyaan. Indikator paling akurat itu apa sih, Kak? Nah, apa aja sih indikator dalam analisa teknikal itu? Nah, kalau sama Mbak Jadi Windy kalau bawaannya senyum terus deh. saya nggak fokus kalau sama Mbak Rena, saya Iya. bening banget, handphone kayaknya baru ya Mbak ya. Ini pindah tempat. Oh gitu. Saya kayaknya tahu Bukan. tempatnya di mana Mbak. Biasanya kan tempatnya di kanan. Nah, ini di kiri, Mbak Mm-mm. Windy. Biar cerah Oh gitu ya. gitu. Terus juga nanti kalau di save di Instagram TV-nya bisa beda-beda gitu ya Mbak Rena Beda-beda ya. background-nya. Ini penuh perjuangan Iya. loh, Mbak Windy. Perjuangan Kelihatan loh Mbak soalnya. Windy ya kan. Malam Sabtu ya kan. Biasanya kan kita nonton TV ya kan. Nah, ini enggak. Set set Oh ini, masih set nonton TV lokasi. Mbak Rena ya? Alhamdulillah sih. Masih Mbak Windy ya, masih ada TV kok di rumah. Oke, kita langsung Oke. fokus ya. Masuk ke indikator. Nah, indikator apa aja sih dalam analisa teknikal itu boleh dijelasin nggak satu-satu? Hari ini Mbak Windy mau pakai ini mungkin mau pakai infocus Ada sih atau sebetulnya pengen fokus ya. Atau mungkin iya, tembak layar belakang kan cuma agak susah kamera depan. Nanti bacanya mesti pakai mirror gitu iya, kan. iya, iya, Saya iya. mungkin akan ini aja kali ya. Manual aja ya Mbak Rena ya. Oke, masih terlihat Jadi sepertinya. mungkin oke, Nah, masih aman ya ini kayaknya ya. ini Nah, karena jadi ini laptopnya mahal ini kayaknya. oh nggak gitu juga Mbak Rena. Saya jadi nggak fokus kan ya. Oke, Oke. Nah, silakan Mbak. jadi Mau ada mungkin judulnya nih. iya, jadi sebetulnya ini materi yang udah sering saya gunakan sih, apa namanya, untuk teman-teman di RHB yang pasti, yang kalau misalnya udah ikutan kelas sama Mbak Rena yang SPL level 1, level 2 gitu kan, nanti di level 3 kan pengenalan aplikasi, level 4-nya itu analisa teknikal dasar, biasanya materi ini akan saya gunakan. Nah, tapi saya akan coba sharing juga sama teman-teman,
karena ini menjadi salah satu materi yang menurut saya cukup mudah dipahami gitu ya. Untuk teman-teman sekalian yang mungkin di sini saya yakin ada yang lebih expert daripada kita mungkin Mbak Rena, tapi Ya, yang ingin tentu. saya coba sampaikan ini bukan berbagi ilmu aja, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih lebih mau untuk belajar dan mengenal analisa teknikalnya dulu sebelum teman-teman jangan sampai nanti salah mengambil keputusan dalam berinvestasi. Apalagi kondisi market saat ini sebetulnya lagi asik-asiknya sih sebetulnya buat trading, tapi untuk teman-teman yang mungkin baru menjadi investor dan trader, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti itu. Baik. Nah, kita akan langsung aja sih kayaknya Mbak Rena ya. Iya, udah nggak sabar. Karena kalau ini sih sebetulnya lebih ke ini ya, ini salah satu buku yang sebetulnya direkomendasikan untuk trader ya. Jadi bukunya adalah Technical Analysis for Mega Profit gitu. Jadi ini kitab sucinya para trader ya Mbak Windy ya. Benar, jadi mungkin kalau misalnya mau belajar soal teknikal, di buku ini tuh kita kayak bisa dapetin banyak sekali insight untuk mempelajari ilmu dasar dari technical analysis. Nah, di sini yang saya coba highlight adalah di dalam buku tersebut tertulis paling enggak, dia ada 3 pemikiran yang menjadi dasar kenapa sih technical analysis itu menjadi hal yang cukup penting gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa hal diantaranya. Yang pertama adalah market actions discounts everything. Artinya intinya teman-teman, pergerakan harga yang terjadi di pasar itu sudah mewakili semua faktor lainnya. Ibaratnya market itu mau bergerak naik dan turun, ada isu apapun itu tergambar dari bentuk chartnya seperti itu. Nah kemudian terdapat suatu pola kecenderungan dalam pergerakan harga. Jadi yang tadi saya bilang polanya seperti apa. Jadi price move in trends. Jadi ada trennya yang naik, ada trennya yang turun. Kemudian poin ketiganya adalah sejarah akan terulang. Nah, ini history repeat itself ini artinya kalau misalnya teman-teman pernah beli saham di harga yang sangat tinggi gitu kan, terus kemudian tiba-tiba dia jatuh, padahal secara fundamental harusnya nggak kayak gini kondisinya gitu kan. Di dalam ilmu teknikal sendiri kita percaya bahwa histori itu akan terulang gitu, jadi dia juga pasti akan menyentuh harga itu kembali, tetapi nggak tahu kapan ya, tetapi dia tetap akan mengulang dan menyentuh harga yang sama. Nah sederhananya kayak gini teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan dua tokoh. Nah, ini adalah tokoh pertama. Nah, kira-kira ekspresi yang ditampilkan ini apa Mbak Rena? Happy, Mbak. Kayaknya happy gitu ya, mungkin habis cuan atau gimana lah. Kayaknya gitu sebelum pandemi nih kayaknya nih. Sebelum pandemi. Nah, ini kalau udah pandemi jadinya kayak gini. Oh, ada juga ya kan? Di bawahnya. Iya, benar-benar. Ini jadinya kayak gini Mbak Rena. Nah, jadi sebetulnya ketika kita melihat chart, melihat candle, melihat grafik segala macam, itu sebetulnya sama aja kayak kita ngelihat foto ini gitu. Jadi ketika kita ngelihat suatu foto, kita udah bisa tahu, wah ini lagi happy nih, wah ini lagi kesusahan nih, oh ini lagi galau nih gitu. Nah di candle itu juga kelihatan kondisinya tuh lagi meyakinkan apa enggak sih, market lagi optimis atau lagi pesimis sih gitu. Jadi sederhananya chart itu bisa kita ibaratkan kayak sebuah foto. Jadi kita bisa memperkirakan nih, apakah kayak tokoh-tokoh di samping yang ini, itu sedang bahagia atau sedih, sehat atau sakit, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita penting untuk mempelajari juga yang namanya technical analisa, kayak gitu. Berarti psikologinya kebaca ya Mbak Windy ya, seperti kita lihat foto ini ya. Oke, ini makin menarik. Benar Mbak Rena. Nah, kemudian, ini adalah bentuk dari candlestick-nya. Jadi kalau misalnya kita mau coba jelasin, kalau misalnya dia warnanya hijau berarti ditutup dengan harga tinggi. Nah itu sebetulnya udah hal dasar. Tapi saya nggak akan jelaskan nggak akan jelaskan secara rinci kenapa bentuknya seperti ini gitu ya. Mungkin teman-teman nanti boleh baca banyak sekali referensi, cari aja bentuk candlestick, itu nanti juga akan muncul banyak referensi dan istilahnya penjelasannya juga udah sangat lengkap. Tapi intinya adalah ketika candle itu warnanya hijau, berarti yang mengontrol market di hari itu adalah pembeli. Tetapi ketika candle warnanya merah, berarti yang mengontrol market waktu itu adalah penjual. Oke, ini menarik nih Mbak Windy. Berarti candlestick ini adalah
alat yang sangat penting ya bagi Mhm, seorang trader ya. Nah, dulu saya pernah juga benar. di live nih bareng Pak Alek nih, Pak Alek, Mas Alek. Waktu itu membahas sejarah Iya. candlestick. Masih ke save nggak ya di IGTV? Mudah-mudahan masih ke save. Jadi dulu Kayaknya candlestick nanti itu saya skip deh. nggak cuma dipakai untuk apa namanya menganalisa saham aja, Mbak Windy, semua bisa. Mhm, Jadi zaman dulu tuh benar. Jenderal Munehisa kalau nggak salah namanya, itu menggunakan candlestick, menciptakan candlestick untuk membaca psikologi orang membeli beras. Nah, karena dia dulu Oh gitu. juragan juragan beras tuh dulu. Nah, jadi dia Heeh. menciptakan ini. Ya, bener, bener banget nih Mbak Kaniava. Jadi dulu di Jepang, itu diciptakan untuk menilai psikologi orang, membeli beras itu gimana sih ke depannya. Nah, kalau kita dalam ekonomi belajarnya apa ya namanya, forecasting. Nah, masih ingat kan Mhm, saya kan? mhm. Walaupun udah berapa puluh tahun. Nah, gitu Mbak Windy. Oke, dilanjut, nanti saya cerita lagi. Emang gitu sama Rena serunya kayak gitu, Mbak. Kita Nah, cerita aja walaupun ya terus teman-teman. Oke, iya, jangan lanjut. jangan terlalu serius lah karena udah malam kita udah kerja dari pagi sampai sore terus malamnya Hmm, ya kerja lagi iya sebetulnya. besok kerja lagi. Tetap aja. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari kalau tadi ini adalah bentuk candle-nya. Yang ini kalau misalnya dia udah digabungkan menjadi satu periode waktu gitu kan. Kalau ini sih Oke. kayaknya dari yang saya tarik itu dari Desember tahun lalu sampai terakhir bulan Juni minggu ke-3 Juni kemarin. Ini adalah bentuknya. Nah, tapi untuk fungsi-fungsinya nanti teman-teman juga bisa lihat apa ya, lihat dari ini aja sih teman-teman ya, dari internet banyak juga karena saya yakin yang lagi nonton di sini kayaknya kalau dari apa ya istilahnya kalau dari komentar-komentar yang saya lihat adalah para trader dan para investor yang mungkin ada juga yang terpaksa menjadi investor karena kondisi market Mendadak dan pasti sudah investor. paham kan dengan Iya. technical analisa apalagi sekedar membaca kira-kira yang ini fungsinya apa, yang ini fungsinya apa gitu ya. Jadi saya akan skip dulu yang ini. Nah, yang ini support dan resistance. Kalau dulu saya selalu bilang support itu lantai, resistance itu menjadi atapnya atau plafonnya gitu ya. Nah, Oke. jadi ibarat kata yang menjadi yang apa ya istilahnya sederhananya adalah kalimat di bawah ini nih Mbak Rena. Jadi Wah, ini saya nggak kebaca. eh Boleh dibacain, Mbak semacam Win? Oke, jadi intinya teman-teman dari bentukan pola yang ada di layar teman-teman sekalian, semakin sering menyentuh titik support dan resistance, maka semakin besar possibilities atau kemungkinannya untuk menembus titik support low dan resistance high-nya. Ibarat kata, teman-teman semakin sering lompat-lompat di atas lantai, Hmm? lama-lama juga dia bakal rapuh dan akan jebol ke lantai berikutnya gitu. Begitu juga Oke. kalau misalnya teman-teman coba apa ya, coba untuk ngegedor-gedor si plafonnya ini, ntar dia juga Waduh. lama-lama bakal apa sih istilahnya bakal jebol juga ke atas dan kita juga bakal Oke. ngelihat atap yang baru lagi gitu. Berarti kayak Makanya, ibaratnya kita pantulin bola ya Mbak Windy ya. Selalu kena atap, mm-mm, nembus tuh sampai ke atas, ke iya lantai jadi berikutnya. dia kadang benar, cuman kadang kala memang kalau misalnya dia udah menyentuh lantai dia naik terus kalau udah menyentuh resistennya dia malah turun lagi. Nah, Turun tetapi lagi. semakin Oh, sering dia diuji. diuji, maka Wow. iya karena Ini support dan bukan resisten cuman aja hidup diuji, Mbak bukan Windy cuman ya. hidup aja ya Mbak Rena ya. Jadi Berarti makin bukan sering cuma dia diuji sekolah yang titik ada support. ujian, teman-teman. Ini juga. Bener. Oke, Aduh, lanjut. saya jadi ingat Sabi deh yang mau sekolah. Belum, masih online. Jadi, oh masih online ya Mbak Rena. Iya, Gara-gara PPKM Mikro di Jambi ya. iya. Kita Jadi, berdoa ya, supaya kita bisa diuji nah lagi. sebetulnya kayak gitu Mbak Rena. Jadi Oke. sama kayak kita nih Mbak Rena ya. Jadinya kan saya jadi Mm, filosofis banget nih kayak. Kita tuh mm-mm. kayak semakin sering dapat ujian, kita semakin kuat nggak sih Mbak Rena? Oh iya, iya dong Mbak Windy. Kita angkat beban aja Mbak Windy supaya apa? Ototnya Nah, semakin besar, teman-teman. Jadi jangan takut kalau nah, kita ditimpa beban yang berat. Kita angkat supaya nah. ngomong apa sih? Nah, jadi kayak gitu Itu sebetulnya. teman-teman. Jadi kalau misalnya secara teknikal kita Hmm, sering-sering nyentuh supportnya, bisa jadi dia malah jebol ke bawah atau mungkin itu menjadi salah satu
titiknya dia Pijakan baru untuk gitu bisa ya. bounce back ke pasal kayak gitu. Nah, jadi Oke, kurang lebih oke, seperti oke. itulah teman-teman. Nah, Oke, yang nih ini makin tulisan menarik semua. Jadi nih. Wah, ini benar-benar nggak benar-benar kelihatan. harus ya, yang ini benar-benar harus diperhatikan teman-teman ya, karena ini Iya. menjadi salah satu indikator yang saya gunakan lah untuk menganalisa teknikal setiap kali saya mau entry. Kita akan menggunakan moving average. Pasti udah pada dengar ya moving average ya teman-teman ya. Jadi moving average atau yang biasa kita sebutnya MA aja, ini menjadi salah satu indikator yang sangat membantu nih teman-teman untuk menentukan garis support dan resistance karena garisnya itu mengikuti tren Oh, gitu. berarti kita harus Tapi perhatikan tren ya. Tren akan berulang, seperti yang dibilang sama Mbak Windy. Tren pakaian aja nah, itu berulang loh. Sekarang iya tahun kayak 90 tahunnya Mbak balik Rena lagi. waktu masih SMA kan, terus Nah, tiba-tiba sekarang itu udah lagi ya tren Mbak Rena ya. lagi. Iya, gitu juga dengan harga Oh, saham, teman-teman. Tren itu SMA berulang. Mbak Rena tahun 80-an sekarang kayak gitu lagi gitu Mbak Rena ya. Iya, tahun mama saya terulang lagi. Tahunnya Nike Ardila nih yang lagi hit sekarang. Nah, jadi Apaan kayak kita gitu. ini? Jadi Oke, sebetulnya lanjut. ya anggaplah MA itu jadi garis untuk apa ya, untuk Membantu menentukan tren ya menentukan teman-teman. tren. Siap. MA ya. Tapi MA sendiri itu ada banyak sekali Mbak Rena, Oh, banyak sekali. Jadi trend is friend. Wih, eh keren banget nih quotes-nya. Trend is friend. kayak dulu kita sering banget bikin quote ya Mbak Rena ya, sekarang udah jarang banget ya. Bikin pantun, Ketawa. bikin quotes ya. Nanti deh kita ya, Kalau habis pantun. kalau pantun saya serahkan sama Ibu Fasya lah, Ibu saya nggak Fasya berani ya. kalau itu. Oke. Iya. Queen of pantun. Nah, jadi ini Ini kayaknya balik-balik makin lagi ke gerak-gerak nih Mbak MA Windy di tadi. kameranya nih Mbak Windy. Ya, saya ketawa-ketawa terus kok sama Mbak Oh, Rena. Gimana ya Mbak Rena? oke oke, kita fokus, kita fokus. Ini teman-teman nanti Oke, kita pusing fokus ini. ya. Jadi MA sendiri ada banyak sekali, tapi yang paling sering saya gunakan mungkin itu adalah salah satunya adalah MA3. Karena MA3 sendiri ini MA3. mewakili harga ya, jadi saya jelasin dulu pengertiannya. Mungkin di live sebelumnya juga udah sering dijelaskan. Jadi kalau MA3 itu mewakili harga rata-rata 3 hari sebelumnya, termasuk hari ini, Oh, kemarin, dan kemarin kita, gitu ya. Nah, jadi hari kerja MA ya. yang akan kita gunakan, MA yang akan kita gunakan saya bagi menjadi 2 lapis. Lapis pertama MA-nya MA3 5, 10, 20. Kemudian Oke. lapis keduanya MA 50, 100, dan 200. Hmm. Nah, yang menjadi catatannya adalah MA 200 sendiri ya teman-teman, ini biasanya digunakan untuk menentukan trend line. Artinya teman-teman coba nanti dipasang MA 200-nya, kalau seandainya pergerakan candle-nya ada di bawah MA 200, bisa kita simpulkan bahwa trennya sedang turun. Oh gitu. Ya. Kalau di bawah MA Tapi kalau 200 ya, berarti 200 hari. 200, 200 hari itu lebih dari setengah tahun. Cuma ngasih tahu aja. makasih lah Mbak Rena dibantuin hitung. Terus kalau seandainya dia berada di atas MA 200, bisa dikatakan trennya sedang naik, seperti itu. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Kalau yang di sini yang saya gunakan cuma 3 MA nih. Jadi waktu itu INKP ada MA 3, 5, 10, 20 gitu kan. Jadi Cara dari masukin MA-nya gimana sih Mbak Windy? Oke. Ini karena ini materinya materi waktu harus live trading, jadi makanya complete MA-nya diliatin di live chart-nya. Nah, jadi kalau kita mau masukin Gitu. MA-nya sendiri, Iya, itu tapi bisa kan ya tadi kita ada atur ya. sendiri ya. Benar, bisa kita atur sendiri. Jadi baliknya ke sini tadi. Yang nomor 1 ini teman-teman tinggal ganti aja kode sahamnya. Kemudian yang 2 ini adalah periode waktu per candle-nya. Kemudian yang di poin ketiga ini jenis chartnya mau seperti apa. Kemudian yang keempat ini pengaturan chartnya. Yang kelima ini indikatornya. Nah, jadi kalau misalnya mau masukin apa namanya yang tadi moving average, nanti bisa dibantu sama yang poin kelima ini, seperti itu. Oke. Ini harus rajin ngulik-ngulik aplikasinya berarti. Soalnya kecil-kecil tuh. Kecil-kecil banget. Nah, tadi
Saya biasanya menggunakan tadi saya bilang MA3 ya Mbak Rena ya. Jadi biasanya kan tadi kita bilang kita udah sama-sama tahu nih, udah satu frekuensi ibaratnya bahwa MA ini membantu untuk menentukan garis support dan resisten karena garisnya mengikuti tren gitu ya. Nah, jadi dari salah satu saham yang saya coba liatin di NKP ini sih udah di akhir Juni kemarin ya. Sekarang harga sahamnya udah turun lagi dari 8.700 ke 7.000-an sekarang kalau nggak salah. Kita akan NKP coba ya. Nah, Oke. ini adalah yang lebih dekatnya ya. Jadi yang garis warna merah ini adalah MA3-nya, kemudian garis warna biru ini adalah MA5-nya, garis warna ungu ini adalah MA10-nya, dan garis warna oranye ini adalah MA20-nya. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat dari keempat MA ini, garis yang mana yang paling bisa menggambarkan trennya. Nah, yang mana tuh? Mbak Windy. Ya kan? Bingung, Jadi kan? dari keempat gambar ini, garis yang warna merah ini yang paling bisa menggambarkan tren. Coba teman-teman lihat yang paling mengikuti pola candle-nya. Oke. Iya. Ya kan? Yang Ini tadi ada di warna garis merah dan itu garis MA berapa? warna merah ini MA3. Oke. Kemudian MA5. Kemudian yang warna ungu MA10 dan warna oranye adalah MA20 gitu. Oh, iya, yang paling ini ya, yang paling ngikutin jalurnya itu warna merah. Nah, jangan-jangan ini pertanyaan nanti untuk kuis teman-teman. Saya catat warna merah. Jadi itu adalah MA3-nya gitu. Nah, jadi ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Kemarin sih sebetulnya waktu itu sempet DCI yang sampai hari ini masih suspend ya Mbak Rena ya, kalau nggak salah masih suspend nggak sih DCI? Hari ini nggak tahu nih, karena iya masih sih kayak sangat kenceng ya. Iya, jadi kalau saya nggak salah itu dia bisa di angka 14.000% dalam waktu berapa bulan gitu ya, itu gila banget sih. Jadi tapi pertanyaannya terlalu liquid juga sih Mbak Windy. Benar. Jadi ini ada satu highlight juga nih. No MA resistance, take it or leave it kira-kira. Jadi kalau seandainya di atas candlenya itu udah nggak ada lagi MA, kira-kira mengerikan nggak sih kalau kita masuk? Contohnya kayak DCI kemarin, gitu. Kan kayak mungkin kalau misalnya karena sahamnya secara historikal juga belum setahun gitu kan, kok kayaknya naik-naik terus ya. Kita mau masuk pun ragu gitu kan Mbak Rena kan. Jadi kira-kira kita ambil aja atau udahlah lupakan aja lah kayak gitu. Oke. Nah, jadi PMA-nya jauh banget ya. Jadi sebetulnya memang secara teknikal ini agak mengerikan Mbak Rena. Pergerakan candlenya ada di atas semua MA. Dan sebetulnya pergerakan candle yang berada di atas semua MA ini dia ada 2 sinyal. Gitu ya. Satu sebagai warning, satu lagi menunjukkan bahwa saham yang bergerak di atas semua MA, maka berarti tidak ada MA yang menghalangi laju pergerakannya. Gitu. Jadi bisa jadi ya jadi dia bakal naik terus, udah nggak ada resistance lagi gitu. Jadi udah bakal naiknya pun juga kontrol lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya kuncinya selama di atas candle masih ada MA, berarti masih ada indikasi pergerakan berada di rentang MA terdekatnya. Gitu. Contoh kita balik ke sini tadi. Paham. Ibaratnya ini kan masih di antara MA ini ya, Mbak Rena ya. Jadi ya pergerakan dari si candle NKP ini sendiri juga nggak bakal jauh-jauh ya dari MA3-nya, MA5, MA10 dan MA20-nya. Tapi kalau seandainya tiba-tiba dia itu jauh di atas MA-nya, nah cepat atau lambat bisa jadi candlenya akan ditarik ke MA terdekatnya. Oke. Gitu. Nah, ini. Jadi beberapa poinnya. Yang pertama ini adalah harga yang jauh dari MA itu bisa dikatakan panic buying atau panic selling. Ya. Jadi itu yang ngebentuk, kalau misal teman-teman pernah dengar gap up sama gap down gitu. Nah, itu apa lagi kemudian Mbak Windy?
Ada gap. Itu nanti kita bikin di live kedua aja ya biar kelihatan kerja gitu ya Mbak Rena selama PPKM Mikro ini. Ya, ini ada sesinya ya, live analisa fundamental kali ini ya. Oke, siap. Dulu kita Iya. fundamental ada ininya juga loh, ada partnya. Part 1, part 2. Oke, oke. Ini hari ini kita Iya. bahasnya berapa indikator kira-kira? 3 aja, biar Beberapa dulu, penasaran. 3 dulu itu aja. Jadi Oke, nanti oke, oke. biar lebih ke biar saya ada bahan sih Mbak Rena. Iya. Kemudian Oke. kedua itu Ini kayak harga putus-putus itu nih, Bang. jadi nggak stabil. Apa di saya ya? Oke, halo. Sama Mbak Rena putus-putus ya. Iya, suaranya agak putus-putus sih, tapi masih bisa terdengar sih. Oke, jadi poin keduanya itu Hmm. harga menjadi nggak stabil nih teman-teman dan akan secepatnya ditarik kembali ke MA terdekatnya. Itu yang tadi saya bilang. Ketika dia jauh banget di atas semua MA, cepat atau lambat dia akan ditarik kembali ke MA terdekatnya gitu. Oh. Terus yang ketiga, harga yang wajar dan waras ya teman-teman. Harga yang wajar dan waras Mm-mm. itu adalah harga yang ada di MA terdekatnya Oke. sebetulnya. Berarti Tapi kita semua harus orang prinsipnya beda-beda ya. kita harus waras juga ya kalau melihat analisa teknikal ini. Iya, jadi sebetulnya harga yang dekat dengan MA itu akan lebih stabil dan kita juga lebih tenang untuk hold-nya karena kita tahu mau pasang trailing stop-nya di MA keberapa gitu, MA berapa gitu. Tapi kalau misalnya dia jauh banget dari MA, kita agak gampang juga mau pasang trailing stop jauh banget ke bawah atau jauh banget ke atas kayak gitu kan. Iya, Terus iya, yang iya. terakhir, ini saham dengan pergerakan harga yang lompatnya jauh banget dari MA, maka akan sulit untuk dikendalikan atau di-manage gitu. Contohnya adalah DCII, ya kan? Tapi ini ada pertanyaan nih, apakah akan ada saham lain yang mengikuti jejak DCII? Pertanyaannya ini banget ya. Saya juga maunya tahu juga sih, Mbak. Iya, Cuma ya, gitu. Nah, you contoh never know. lainnya Ya, ini BAPP. Kemarin BAPP. sempat heboh banget. Kayaknya ada yang keluar BAPP nih dari BAPP kemarin ya. naik terus akhirnya agak-agak ngeri dan serem juga kan. Nah ini dia udah di atas, yang hitam ini adalah MA3-nya. Jadi dia udah nih kan, MA3 tuh kayak langsung memberikan ibaratnya dia menjadi salah satu MA yang cukup cepat untuk memberikan sinyal Berbalik arah. trendline-nya akan seperti apa. Oke, Jadi oke. ketika dia udah ada di sini, nah kalau masih deket-deket sama MA kita tuh enak Mbak Rena. Jadi ibaratnya kita kalau kebelinya kita di candle yang ini, kita kayak masih bisa pasang trailing stop itu berarti di MA yang MA5-nya gitu. Berarti MA5-nya ini ada di sekitar harganya di 380-an sampai 400. Jadi masih aman gitu. Oh, Nah, gitu. ternyata dia jebol lagi. MA5-nya jebol, malah turun lagi. Berarti kan target selanjutnya adalah MA10 MA10. gitu kan. Di bawah Jebol lagi. MA5-nya ada Oh, ini MA10. enggak ya, belum ya. Tapi ternyata ini jebol lagi Mbak Rena, Oh, jebol lagi. MA10-nya. Wah, Jebol lagi gawat nih. MA10-nya. Berarti kan Oke. sekarang dia udah menuju ke MA20 lagi. MA20-nya di berapa? Di 250. Kemarin sempat di harga 200-an. Gitu. Jadi Jauh memang ya. jadi makanya menurut saya dan saya juga sempat mengikuti beberapa kelas gitu kan, dan memang MA ini menjadi salah satu indikator yang cukup menarik untuk kita gunakan dalam trading saham kayak gitu. Siap, siap. Nah ini masih banyak apa gimana? Ini waktunya udah berapa menit Mbak Rena? Aku nggak lihat waktu, bentar. Oh, masih Jadi ada. kita kalau udah berdua biasanya memang nggak kenal waktu. Nggak lihat-lihat waktu ya dari tadi. Mungkin kita masih punya waktu sekitar 15 menit, Mbak Windy. Tenang aja. Oke, siap. Iya. Ya, misalnya ini 3 menit aja lah ya. Cepet banget ya. Nah, jadi ini kalau misalnya ada yang nanya, jadi gimana sih Mbak Windy cara menggunakan MA-nya? Jadi teman-teman kalau misalnya mau pasang MA lapis satunya, yang tadi saya bilang 35, 10, 20. MA yang pertama ini memberikan sinyal awal sebuah saham mulai naik atau turun.
Kemudian MA5-nya memberi sinyal sebuah saham melanjutkan kenaikan atau meneruskan penurunan, dan begitu juga seterusnya hingga MA20. Nah, ketika dia udah di MA20 ini menjadi kunci di MA lapis satunya. Kalau menurut saya lapis satu ini bukan lapis satu kode saham ya teman-temannya, tapi ini secara saya menyebutkan menggunakan MA-nya aja gitu ya. Oke. MA20 sendiri ini akan memberikan sinyal apakah suatu saham ini akan bertahan untuk rebound atau reversal ke MA sebelumnya gitu. Jadi ketika ternyata dari MA20 dia ternyata bertahan, berarti ada kemungkinan dia masih bisa melanjutkan kenaikannya ke MA10 atau MA terdekatnya. Tapi kalau dia udah nggak bertahan di MA20, otomatis dia bakal turun menuju MA50, kemudian 100, 200, bahkan 400 yang paling parahnya kayak gitu. Wow, ya. Oke. Karena Ini waktu mungkin kita boleh ini nanti tinggal dikit dipercepat ya Mbak Windy. Soalnya banyak pertanyaan nih. boleh. Oke. Nah, ini teman-teman sebetulnya boleh di capture aja sih, karena ini menjadi kesimpulannya sih teman-teman ya. Jadi yang pertama, MA-nya bisa digunakan sebagai warning sign. Kemudian yang kedua, harga akan jatuh dari MA ke MA berikutnya, dari 3, 5, 10, 20, dan seterusnya mengikuti urutannya. Kemudian kalau harganya udah berada di semua MA, bahkan MA 200 dan MA 400, berarti harganya akan jatuh semakin mengerikan. Dan yang terakhir, MA ini mampu mendeteksi akhir dari tren suatu saham. Tuh. Oke. Mungkin itu sih Mbak Rena. Tuh kan bener kan, itu aja kan selesai. Saya pikir materi sebelahnya ada indikator lain. Ternyata indikatornya selesai. Oke lah kalau gitu ya kan. Iya, karena indikator yang lain itu buat bahan saya ke depannya Mbak Rena. Oh iya. Tapi ini bukan IG live terakhir ya Mbak Windy ya? Duh Mbak Rena. Aduh Mbak Rena kok gitu sih? Itu jadi nggak enak. IG live terakhir minggu ini maksud saya gitu. Iya kan? Oke, kita akan scroll pertanyaannya ke atas. Siapa tahu ada pertanyaan yang menarik. Mbak Windy katanya cuti. Perhatian banget. Mbak Windy cuti aja apa? Oke. Kita lihat-lihat di atas. Oke, kita buka question box. Susah banget ya di atas. Ini ada pertanyaan. Dari Mas Erik Ari. Oh, nggak kelihatan ya? Bagusan pakai yang mana? Bagusan pakai pattern chart atau candlestick? Gimana menurut kakak? Oke. Silakan. Sebetulnya bukan nggak bagus Mbak Rena, tetapi kita kebutuhannya seperti apa dulu gitu. Kalau misalnya kita kebutuhannya jangka panjang, pattern chart itu baik digunakan. Tapi kalau kita maunya short trading kayak one day trade doang, sebetulnya candlestick aja udah cukup kayak gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan, dan dua-duanya sama-sama bagus untuk digunakan. Oke, berarti tergantung ini ya, tujuan kita ya, mau ngapain. Jadi dari diri kita dulu, teman-teman. Mau trading misalnya 1 hari. Yang Mbak Rena. Iya, oke. Jangan sampai saya ceramah lagi nih. Mau trading harian, gitu kan. Pakai polanya yang mana, disesuaikan. Kalau belajar kelasnya di mana? Oh ya, tadi banyak yang nanya, ada kelas tatap muka nggak? Ada kelasnya di mana? Semua kelas yang kita adakan oleh RHB dan juga IDX itu online. Nah, teman-teman nanti ketemu sayanya di laptop. Dulu memang kita sering banget ya Mbak Windy ya. Kita tatap muka, bahkan kita udah kenal deket sama investor, mudah-mudahan ya di tahun depan. Lama banget ya, semoga kita bisa amin. lagi ya untuk kelas-kelasnya. Kalau tahun depan kayaknya ketemu Mbak Windy lagi nggak ya? Mudah-mudahan ketemu lah teman-teman ya kan. Tapi sebetulnya Mbak Rena, saya kemarin ada buka kesempatan juga untuk 5 orang. Kalau misalnya ada yang benar-benar belum memulai sama sekali gitu. Jadi kalau belum memulai berinvestasi sama sekali, saya membuka kelasnya free, tetapi via Google Meet. Nanti kita sama-sama atur waktu. Dan setelah saya buka 5 untuk pendaftaran itu, ternyata sekarang udah 10 atau berapa gitu yang udah mendaftar. Jadi ya udah, saya akan tetap lanjutkan kelasnya. Lagi-lagi kelasnya free khusus untuk teman-teman yang benar-benar belum sama sekali mengenal
apa ya, instrumen pasar modal kayak gitu ya, terutama di investasi saham kayak gitu. Tapi kalau yang udah pernah, kita kasih kesempatan ke yang lain dulu gitu. Oh iya, baiklah kalau begitu. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Yang dari komen deh. Untuk saat ini, saham yang bagus buat swing swing apa ini ya? Swing investor. Oke. Apa, Bu? Nah, belum ibu-ibu udah dipanggil ibu-ibu. Silakan dijawab, Bu. Mas, ini Mas atau Mbak sih? Oh ini Arielnya Ariel. Ariel Noah atau Ariel Tatum ya? Jadi saya harus pastiin dulu cewek apa cowok gitu. Kayaknya sih Ariel Noah kayaknya. Ya, ini Oke, mirip udah. banget soalnya rambut Jadi sama Ariel Noah. bisa ya dilihat dari situ ya Mbak Rela ternyata ya. Jadi Mas Ariel, saya nggak fokus sama Mbak Rela beneran deh. Jadi Mas Ariel untuk saat ini ya, Hmm. jadinya stock pick ya, tapi sebetulnya disclaimer on. Ada beberapa yang Mas kita perhatikan Ariel. kemarin. Ya. Kemarin nih Mas Ariel ya, kemarin kita di grup investor itu kita ngobrol-ngobrol soal SRTG gitu ya. Terus ya alhamdulillahnya hari ini sempat 3-4% kenaikannya. Ya tapi dari sekian banyak kita uji coba untuk kasih stock pick, ya maksudnya sebetulnya ya 70-30 dan kadang 50-50 juga. Ada juga gagalnya karena kadang market juga kita agak sulit memprediksinya. Lagi-lagi yang mengontrol ya kalau nggak buyer ya seller kayak gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya untuk saat ini kalau masnya mau jangkanya berapa lama dulu gitu kan, makanya kita harus pastikan dulu tujuan investasinya kemana dulu, nanti baru kita bisa coba kasih beberapa pilihan, kayaknya saham ini bagus nih, kayak tadi juga ada yang sempat mention IRA gitu ya, karena heboh banget dari kemarin. Dan sebetulnya for information juga kalau teman-teman di sini masih ada yang megang IRA, harapannya bisa secara teknikalnya dia masih bisa capai ke 2350. Oke. Harapannya Ada ya, yang namanya ada Ira yang di sini? Nah, jangan dipegang kalau ada yang panggilan namanya Ira. Mbak Ira. IRRA ya namanya. Iya. Oke deh, kalau gitu nih kita lihat lagi waktunya. Kok nggak bisa dilihat sih? Atau pertanyaan dari saya aja? Boleh, Mbak Windy mau pilih pertanyaan nggak untuk dijawab lagi? Bisa lihat question box nggak sih di sana, Mbak Windy? Enggak, saya cuma bisa lihat Mbak Rena aja sih fokus saya Aduh, untuk saat ini. emosi saya ya mengontrol. Oke lah, sebagai moderator pada malam hari ini, saya akan mengontrol Oke. pertanyaan-pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan nih Mbak Windy. Saya ada pertanyaan nih buat teman-teman. Nah, Sebenarnya jadi udah sambil banyak Mbak yang Rena cari dijawab sih pertanyaannya, gimana caranya untuk saatnya jual beli saham, saat yang tepat jual beli saham, terus ada yang nanya tentang reversal itu apa. Ini bisa ditonton ulang deh kalau gitu ini kita ya, live IG kita. Terus juga iya, kan ini insya ada Allah bakal pertanyaan. ya Mbak Nah, Rena. ini mungkin agak bisa dijawab nih Mbak Windy. Kak, nah kan enak manggil Kak. Kak, dalam jangka waktu berapa hari Kak analisis tren saham untuk scalping? Nah, scalping itu apa Eh, sih sebetulnya, Mbak jadi Windy? sebetulnya kalau scalping sendiri, kadang ada juga yang kasih definisi scalping itu kayak sehari, kayak hitungan detik, hitungan menit gitu ya Mbak Rena ya. Ada yang bilang scalping seperti itu. Tapi ada juga yang Oke. scalpingnya hitungannya di maksimal 3 hari durasinya. Tapi kalau menurut saya pengertian scalpingnya, selama kita udah entry buy dan ternyata itu sudah menyentuh target price kita, ya udah kita TP aja sekalian gitu sih kalau menurut saya sederhananya. Kayak nggak menentukan waktunya aja, tapi juga selama itu udah kasih kita cuan dan itu udah menyentuh stop loss-nya kita, ya udah kita udah sell aja gitu. Ya, jadi kalau teman-teman memang mau scalping yang jangka, ini kok jadi saya yang jelasin ya? Gak apa-apa ya. Jangka Terusin sangat Mbak. pendek ya teman-teman. Target itu yang sangat penting ya teman-teman. Disesuaikan dengan tingkat profil resiko ya. Misalnya nih Iya. teman saya, misalnya profil resikonya itu 2% gitu, naik dan turunnya. Ya udah pasang trailing stop.
TP-nya 2%, turunnya 2%, gitu ya Mbak Windy ya. Jadi Iya. disiplin adalah kunci kesuksesan seorang trader jangka sangat pendek. Wah, iya harusnya kita Rena kuat Novita kuat sekian deh. tahun. Jangan tahunnya dong. Kan tadi udah ada satu quotes tadi, tren Apa? ya. Ini kayaknya sinyalnya udah mulai ajeb-ajeb nih sinyalnya nih. Halo Mbak Windy, dengar Tapi suara masih saya? masih aman kok, dengar kok. Suara Mbak Rena masih kedengeran. Oke. Suara saya kedengeran, Mbak Rena? Dengar, dengar, dengar. Cuma mukanya nggak kelihatan, ya kan? Oh Tolong iya, tadi kan dibalik saya mau kameranya, nunjukin Kak. pertanyaan. Ini Oh, pertanyaan jadi apa enggak nih oh kira-kira? kuis terakhir ini maksudnya setelah selesai ini ada kuisnya ya? Iya Oh, gitu. harusnya Jadi ditulis swipe up, swipe up, Kak. soalnya belum 10K Mbak Rena. Oke. Kalau udah 10K baru bisa, Mbak. Oke Kan lah, swipe kalau juga ini begitu. Ya, gak touch screen apa? ya soalnya. Oh, ini bukan touchscreen ya? Oh ya udah. Nanti saya kirim deh yang touchscreen. Oke, teman-teman, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, kita akan mulai kuis untuk malam ini. Dan teman-teman pertanyaannya gampang banget nanti sama Mbak Windy, walaupun saya nggak tahu pertanyaannya, tapi Mbak Windy ini kalau kasih pertanyaan Tapi tadi gampang. udah Langsung nanti ada yang teman-teman jawab sih DM atau biasanya. di kolom komen ya biar seru Mbak Windy. Nah, muter lagi Eh nih kayaknya sinyalnya. di Gimana mau kalau baca misalnya mau pertanyaan? sinyalnya Halo, di kolom komen. di kolom Ya halo komen Mbak ya. Rena. Nah, berarti Kolom yang komen aja ntar tercepat time priority dan yang paling benar, ya kan? True priority. Oke, teman-teman siap-siap jarinya dilemesin dulu. Nah, gini ya. Dilemesin untuk menjawab pertanyaannya. Oke, 1, 2, 3. Silakan Mbak Windy, pertanyaannya apa? jawabannya benar atau salah, kita hitung mundur dari Oh, 10, sorry, kelamaan dari 5 jangan. ke 1 Iya, ya. 5 boleh. Boleh. Ya udah. Kalau gitu Benar atau salah saya ya deg-degan ya teman-teman? Mbak Rena ya. Benar. Tadi Salah udah ada jangan yang jawab. disingkat. BNR, jangan ya. Harus lengkap. Benar atau salah? Ayo dilemesin dulu tangannya. Oke, Oke, saya nggak sudah kelihatan. muncul. Yang lain kelihatan? Apa nih? Saham dengan pergerakan harga yang melompat jauh dari MA maka akan sulit di-manage. Nah, benar atau benar? Kita hitung ya. 5, 4, Benar atau 3, salah? 2, 1. 3 orang ya, kita pilih ya, 3 orang ya. Oke, 3 benar atau orang. salah? Saham dengan pergerakan harga yang melompat jauh dari MA, maka akan sulit di-manage. Nah, seperti anak kecil ya, kalau suka melompat-lompat ya, apakah dia akan sulit di-manage? Nah, itu sebenarnya udah jawaban ya. Iya, Mbak Rena, nih saya salut sekali loh Mbak Rena. Saya Filosofi. analogi terus dari tadi ya. Iya, itu penting sih. Namanya juga ini ya, Benar. jembatan keledai ya Mbak Rena ya. Ada yang bilang nih, benar. Padahal kita nggak pakai ABC loh. Ini kreatif loh nih. Oh, pakai contoh. Contohnya DCI sulit di-manage. Salah. Oke, ada yang jawab salah. Itulah Indonesia ya. Kalau pertanyaannya ABC ada sampai E, itu semua jawaban ada yang jawab. Nah, itulah indahnya Indonesia. Oke. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Sangat-sangat Ya kan? biasa ini Kita cek, ya. kita cek dan kita capture untuk ininya. Oke, Mbak Ningsi, saya Mbak juga Ningsi nih. ada nggak ya? Ini susah banget saya mau capture. Ada sih tadi kayaknya Mbak Ningsi. Soalnya tadi Mbak Ningsi sempat komen sih. Oh, ya, ya, ya. Ini saya scroll yang paling atas. Oke, kita capture dulu. Aduh, aduh. Bener nggak ya ini ya? Oke, 3 orang ya udah dapet ya. Nah, jawabannya apa
sih Mbak Windy? Jadi kita Jawabannya belum- benar. Wow, jawabannya benar ternyata. Nah, Iya, kan? jadi saya kalau kasih pertanyaan nggak bakal sulit kok Mbak Rena. Iya, oke. Ini yang jawab benar banyak, yang jawab salah banyak juga nih, Mbak Windy. Jadi di sini komennya Benar, nggak bisa bro. kasih Wah. stiker kayak kayak di ini ya, kayak di WhatsApp ya. Oh, nggak bisa, mesti di komen. Nah, Mbak Ningsi muncul nih, admin IDX terkece, ya kan? Oke, Langsung silakan Mbak. ditanyain dong Mbak Rena siapa pemenangnya. Nanti Oke, pemenangnya diumumkan pemenangnya sama nanti kita tag di story, biasanya kita tag, jadi teman-teman bisa apa sih namanya? Repost. Nah, kece kan? Sebenarnya udah ketahuan sih pemenangnya di sini siapa ya. Yang merasa paling atas tadi itulah pemenangnya. Karena kita sulit sekali men-scrollnya, nanti Mbak Ningsi aja yang scroll. Ya kan? Oke. Siap Mbak Baiklah. Rena. Mbak Ningsi aman, Mbak Ningsi? Malah Aman kayaknya. ngakak, ya kan? Kerja. Mbak Ningsi kerja dong Mbak Ningsi. Jangan ketawa doang. Iya. Oke, Mbak Ningsi, baca tuh yang benar, yang benar. Nah, jangan yang salah, oke? Cek story-nya malam ini, guys. Nah, nanti Mbak Ningsi akan ini ya. Tapi malam ininya jam 2 loh biasanya Mbak Ningsi. Sambil ngapain ya? Jam 2. Kerjanya 24 jam. Baiklah. Oke, teman-teman, udah habis kan ya Mbak Ningsi waktu kita di malam hari ini, atau Mbak Ningsi mau nambahin pertanyaan biar ini mau nambahin pertanyaan, jangan mau nambahin hadiah. Nah, hadiahnya nanti teman-teman pulsa ya, bagi teman-teman yang nggak punya kuota tenang aja, nanti ditransfer Mbak Ningsi. Pulsa nih buat teman-teman, buat beli kuota, nonton kita live lagi, ya kan Mbak Windy? Siap. Tapi saran saya besok ke depannya Mbak Rena boleh di-upgrade hadiahnya. Mungkin bayar bulanan, Oke, internet oke, oke. bulanan gitu. Iya. Itu mungkin boleh. Saran saya aja sih Mbak Rena. Kalau gitu saya mau juga, Bu. Saya yang ikut kalau gitu ya. Iya, sekalian tahajud. Iya bener banget nih Mbak. Mbak Ningsi mah rajin dia. Jadi tunggu aja, nanti menjelang subuh lah, sepertiga malam lah. Baiklah, kita mungkin ketemu lagi di IG Live kita. Kapan ya Mbak Windy ya? Mungkin kalau kita berdua mungkin 2 minggu lagi ya. Kalau misalnya Insya dengan Allah. Mbak Fasya mungkin minggu depan deh. Mungkin kita adain IG Live lagi Mhm. dengan berbagai hadiah yang sangat menarik. Menarik Baiklah. ya pasti. Terima kasih ya udah membuat kita tertawa para penonton malam ini. Terima kasih juga untuk narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Pak Edah banget. Makasih loh malam Mbak hari ini.